Kemudian dari hamba Allah 20 tahun dari Sulawesi Selatan, saya tidak dapat menafkahi anak dan istri saya dengan baik karena pendapatan yang kurang. Dan karena itu istri saya tidak mau melayani saya sama sekali. Bahkan berhubungan lagi tidak mau. Mohon solusinya gimana ya Ustaz? Ini nggak boleh ini. Istri tidak boleh seperti ini sikapnya. Kalau memang penanya ini jujur, dalam arti kata dia sudah berusaha tapi memang tidak ada pendapatan, ya dia harus bisa berikan pengertian istri. Dan istri harus bisa mengerti masalah itu. Tidak boleh dia melakukan hubungan mutus sama suami, kecuali suami memang zalim. Dalam arti kata, Anda penanya ini bekerja tapi Anda misalnya dapat gaji 5 juta, Anda cuma kasih 1 juta, padahal mungkin istri butuh 2 juta. Anda pokoknya tidak mau tahu. Nah itu mungkin di saat itu, dia punya hak, bahkan untuk tidak melanjutkan lagi rumah tangga dengan Anda, karena nafkah yang harusnya dia terpenuhi, ya. Mungkin anak-anaknya menangis depan matanya butuh susu, mungkin dia juga butuh makan, anak-anaknya juga yang sedikit dewasa mungkin sudah butuh makan, bukan cuma susu, tidak ada makanan, suami dihubungi tidak mau tahu, nah itu lain. Tapi kalau kondisi Anda benar jujur, nah, semestinya istri tidak boleh begini, ya. Jadi saran saya, karena di sini diminta mohon solusinya Ustaz, yang pertama Anda berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibukakan rezeki, dan kami pun doakan insya Allah. Dan Anda juga berdoa agar Allah berikan pemahaman menggambarkan keadaan sebenarnya kepada istri Anda ini. Allah SWT biarkan menggambarkan. Nanti akan sampai ke istri Anda dengan caranya Allah. Mungkin ada orang lain yang menceritakan misalnya. Kemudian juga kalau ada satu kota bersama, Anda bisa datangkan istri, perlihatkan tempat kerja. Kalau Anda lain kota, Anda bisa minta salah satu dari teman yang bisa menggambarkan, ya. Walaupun tidak harus, jangan video call sama istri sehingga istri Anda kelihatan oleh teman Anda, tidak. Tapi dia bisa memberikan gambaran misalnya dengan voice suara. Kalau memang keadaan perusahaan kami begini atau tempat kerja kami begini dan begini, diberikan gambaran. Yang ketiga adalah libatkan keluarganya, libatkan pihak ketiga dari orang-orang yang dihormati, berikan gambaran gitu kan. Allahu a'lam. Ini solusi dari kami. Semoga insya Allah dengan juga dari Instagram. Ustaz, apakah salah jika melihat pasangan juga dari fisiknya atau garis miring kecantikan selain agama? Tidak salah tentunya. Tapi yang salah kalau Anda dahulukan kecantikan daripada agama. Nah itu yang salah. Ya, tentu di sini cantik relatif. Ya, Anda boleh menggabungkan antara agama dengan kecantikan. Kalau Allah berikan, alhamdulillah. Tapi tidak boleh teman-teman kalau Anda dahulukan kecantikan saja dan agamanya Anda biarkan. Jangan. Sama sekali tidak boleh. Makanya Nabi SAW ingatkan, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan sperma kalian. Gak boleh sembarangan. Kita kalau sudah menikah teman-teman sekalian, apalagi kalau sudah berjalan berapa tahun, sekian tahun ya, itu yang muncul adalah rasa cinta itu muncul justru dari muamalah yang baik. Dan itu terjadi dari wanita mukminah. Ya. Mungkin ada wanita yang tidak terlalu cantik, tapi akan Allah buat cantik di depan suaminya. Ya, karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena kebaikannya. Ya. Ada wanita cantiknya luar biasa, tapi jadi jelek depan suaminya karena mulutnya kasar, jauh dari ibadah, suka selingkuh, jadi jelek depan suaminya. Tapi kalau bertemu antara agama sama kecantikan, alhamdulillah Anda bisa. Tapi kalau bertemu misalnya antara pilihan, ini satu cantik tidak beragama, yang satu biasa tapi beragama, Anda dahulukan yang beragama. Itu yang Nabi SAW mengatakan, taribat yadak fadhfar bidhatid din, dahulukan yang beragama, taribat yadak, hidupmu akan tentram. Ya, seperti itu kurang lebih. Dari WA yang sudah masuk ya, dari hamba Allah, seorang akhwat 32 tahun, ibu rumah tangga, dari Jakarta, dari 0812 9082 sekian. Pertanyaannya, bagaimana jika kita sudah terlanjur menikah dan saya baru tahu bahwa suami tidak fasih baca Al-Quran dan kurang tumaknina dalam sholat. Bagi yang belum tahu tumaknina, maksudnya ketenangan dalam sholat ya. Suami pun tidak terlalu antusias dalam memperbaiki diri. Sedangkan kami mempunyai seorang anak yang harus dididik. Hal ini membuat kami sering tidak sejalan. Pertama sekali saya mengajak ibu untuk bersabar dalam menghadapi masalah seperti ini. Anda mengucapkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Anda bisa ikuti ulang itu. Qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Artinya qaddarallah, Allah sudah takdirkan.
wa ma syaa fa'al, dan Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Ini anjuran Nabi SAW bila ada seseorang yang tertimpa sesuatu yang dia tidak sukai dan sudah terlanjur terjadi, dia mengucapkan itu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Lalu Anda mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Anda lanjutkan dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khaira minha. Allahumma ajurni fi musibati, artinya ya Allah berikanlah aku pahala yang melimpah dari musibahku ini, wa khlif li khaira minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Maksudnya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala bila suami ini baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beliau hidayah, ya, dikembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bisa menjadi seperti apa yang Anda harapkan. Jadi belajar Al-Quran belum terlambat. Juga tumaknina dalam sholat, banyak orang yang mengerjakan sholat tapi belum tumaknina karena belum memahami itu adalah sebuah kewajiban dalam sholat. Tapi Anda belum terlambat untuk mendoakan dan mengajak suami untuk bisa memperbaiki itu semua dengan cara misalnya memperdengarkan cuplikan ceramah tentang keutamaan sholat, tentang kewajiban tumaknina gitu kan, kemudian keutamaan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Cuplikan di YouTube banyak, artikel tulisan di Google juga banyak, Anda bisa berikan kepada suami insya Allah. Baik, selanjutnya silakan penelpon yang sudah masuk. Halo. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kebetulan saya mau tanya ke Pak Ustadz. Saya punya anak, yang pertama anak saya umur 6 tahun, cowok. Dia itu berkebutuhan khusus Pak Ustadz. Dia berkebutuhan khususnya tuh lebih ke arah ke autisme. Jadi dia pertumbuhan dan perkembangannya tuh belum sesuai umurnya lah. Jadi belum bisa bicara dengan lancar sebagai seperti itu kurang lebih. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan memiliki anak berkebutuhan khusus seperti itu merupakan ujian atau cobaan bagi saya dan suami, atau apakah itu akibat dari dosa yang pernah saya dan suami kerjakan tanpa kami juga tidak tahu, tanpa kita sadari gitu, misalnya pernah menyakiti hati orang atau seperti itu, atau bagaimana Pak Ustadz? Lalu yang kedua, kira-kira amalan apa Pak Ustadz yang bisa kami kerjakan untuk kami inginnya dia itu tumbuh berkembang dengan sempurna gitu, bisa sembuh, karena saya juga sering dengar ceramah Pak Ustadz bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali penyakit tua. Jadi saya inginnya kira-kira amalan apa yang bisa menyembuhkan anak ini gitu Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa sebabnya karena dosa Anda lakukan atau murni cobaan. Itu Anda sama suami bisa lebih jadikan sebagai bahan introspeksi diri, ya. Apakah memang pernah ada dosa Anda lakukan? Allahu alam. Tentu saya tidak sebutkan Anda. Contoh, ada orang lain, kasus lain misalnya, Allah uji setelah dia menikah dengan ribut rumah tangganya, punya keturunan yang durhaka sama mereka atau punya penyakit, mungkin karena pendapatan mereka haram atau pernah mereka melakukan perbuatan perzinahan sebelum menikah. Ya, ini bisa terjadi. Kalau itu semua ada, atau yang dosa-dosa lainnya, Anda bertobat kepada Allah SWT, insya Allah masuk dalam hadis Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Tobat akan membersihkan dosa-dosa yang lalu dan bekas-bekasnya tentunya, ya. Tapi kalau tidak ada murni cobaan, tugas Anda bersabar. Apa itu sabar? Anda menerima itu sebagai keputusan Allah dan Anda ikhtiar, itu sabar. Bukan duduk manis, elus dada, sabar ya, enggak. Tapi Anda ikhtiar. Secara medis Anda ikhtiar, dan kami juga menyarankan Anda, ya, seperti tadi pertanyaan kedua, solusinya apa? Anda ikhtiar secara syar'i, ya, secara nabawi lah, mengikuti perintah Nabi SAW, seperti misalnya rutinkan bekam setiap bulannya, kemudian Anda ruqyah syar'iyah, ya. Anda ruqyah, cukup banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan sembuh, ya. Dan sudah sering kami sampaikan di beberapa pengajian tentang nomor teman-teman yang bisa meruqyah, ya. Saya bisa berikan kembali insya Allah. Anda bisa hubungi, sebentar saya lihat dulu.
bisa menghubungi Ustadz Husain hafizahullah, salah satu peruqyah, di nomor 0813 170 96419. Saya ulangi, 0813 170 96419. Ini yang saya ketahui. Kemudian Anda juga bisa hubungi Ustadz Sahal di 0812 9436 9722. Saya ulangi, 0812 9436 9722. Insya Allah nanti Anda coba ya ikhtiar untuk meruqyah dengan teman-teman ini. Juga Anda bisa coba terapi bekam atau juga fasdu salah satunya. Anda bisa hubungi Mas Randi di 0813 210 456 78. Saya ulangi, Mas Randi 0813 210 456 78. Dan selebihnya Anda bisa lakukan ikhtiar syar'i yang lain selain ruqyah, selain bekam atau fasdu. Anda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amal soleh seperti misalnya bersedekah dengan niat agar anak itu disembuhkan. Jangan pernah putus asa karena tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Baik, selanjutnya dari WA yang sudah masuk, Riris ya, 25 tahun, ibu rumah tangga dari Jawa Timur, dari nomor 0852 3541 sekian-sekian ya. Bagaimana caranya agar sabar itu tertanam dalam diri saya, Ustaz, terutama dalam masalah mendidik anak? Yang pertama, Anda baca dulu tentang keutamaan sabar. Baca tentang keutamaan sabar ya. Semua ibadah yang Anda mau lakukan, saudaraku seiman, baca keutamaannya. Ingin rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Ingin rajin sholat malam, Anda baca keutamaan sholat malam. Ingin rajin baca Quran, berzikir, termasuk juga menanamkan akhlak yang baik ini seperti jujur, amanah, tanggung jawab, sabar. Anda baca keutamaannya ya. Terlalu banyak keutamaan orang yang sabar dalam Islam ya. Di antaranya firman Allah SWT, innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak ada balasannya, tidak ada lagi batasnya gitu kan. Dan diperumpamakan oleh beberapa orang sahabat kalau sabar itu ibarat kepala ya. Kalau tidak ada kepala, bagaimana orang bisa hidup? Dan kita dalam kehidupan di muka bumi ini ada dua sayap ya, ini bahasa saya saja tanda kutip untuk perumpamaan ya. Dua sayap yang bisa mengimbangi hidup kita. Syukur pada saat nikmat sedang ada dan sabar pada saat cobaan sedang ada. Ini dua kuncinya ya. Makanya kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min ya, sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. In asaba sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asaba dharra sabar, kalau diberikan cobaan maka dia bersabar. Gitu kan? Jadi ini dua poin. Dalam Islam dianjurkan sebagaimana Anda bersyukur kalau nikmat sedang ada supaya bertambah nikmat itu, maka Anda juga bersabar supaya bisa melaluinya. Ya, itu poin masalah bagaimana supaya bisa tertanam sifat sabar dulu. Kalau masalah mendidik anak, memang harus ekstra sabar di situ, karena anak-anak ini mereka punya alam sendiri dan mereka fahami sebagai orang tua ya. Anak-anak ini kita belum faham. Jadi jangan Anda memaksakan anak-anak harus faham sebagaimana kita faham. Enggak semudah itu. Ya, enggak semudah itu. Anak-anak belum faham. Jadi jangan dipaksakan, saudaraku seiman ya. Jadi kita akan terus mengulangi dan anak-anak ini karena faktor umur mereka masih belum bisa juga, kalaupun sudah diberikan pemahaman, mereka belum bisa langsung mencerna sebagaimana kita orang tua mencerna. Masih sering ada kesalahan-kesalahan dari itu juga terjadi pada saat kita masih kecil. Tapi fahami kalau mereka adalah aset amal jariah Anda. Apapun yang Anda ajarkan kepada mereka, maka akan menjadi aset amal jariah Anda. Bagaimana hukumnya jika suami di awal pernikahan pernah mengatakan, saya cukup dengan kamu saja, dan berjanji tidak akan menikah lagi apapun kondisi sang istri, bahkan bersumpah demi Allah sekalipun tidak ada perjanjian secara tertulis.
Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, ini masuk dalam sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Poligami adalah sunnah, dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan wajib, tapi umumnya pendapat jumhur ulama adalah sunnah. Kalau seorang laki-laki pada saat mau nikah dengan istrinya, ya, istrinya memberikan syarat, saya mau nikah tapi saya tidak terima poligami, dan dia mengiyakan, atau dia sendiri yang mengatakan, saya tidak akan menikah lagi, gitu. Saya tidak mau poligami, saya hanya sama kamu saja, sekali seumur hidup saya menikah, atau misalnya dalam perjalanan pernikahan pun, ya, saya tidak akan, dalam kondisi apapun saya tidak akan menikah lagi, maka dia harus penuhi syarat itu. Kecuali pemilik atau orang yang menerima syarat itu, si istri di sini, menghapus atau membatalkan akad itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam masalah pernikahan kita tidak usah menutup pintu-pintu yang dibolehkan dalam syariat. Anda walaupun tidak mau poligami, tidak perlu Anda membahasakan itu sebagai syarat kepada istri. Karena di saat istri Anda lumpuh, ya, istri Anda misalnya melakukan perselingkuhan, naudzubillah, ya, pelanggaran-pelanggaran agama, nusyuz, dia tidak mau taat kepada Anda, kan Anda punya solusi dalam Islam. Anda sambil berdiri dia, Anda bisa poligami. Atau memang Anda bercerai sama dia, dan Anda pasti nikah lagi, kan gitu. Jadi Allahu alam, ini kalau memang betul dia ucapkan, maka dia terikat dengan ucapan ini, dan dia harus berpegang teguh pada itu. Ya, kalau tidak, maka dia minta pada istrinya untuk sama-sama membatalkan akad itu, dan dia membayar kafarah atau denda atas sumpahnya. Dia berpuasa 3 hari, atau memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada. Telepon yang sudah masuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya barakallahu fikum untuk Ustaz, keluarga, dan juga seluruh staf KHB Official Ustaz. Saya Ummu Alfi Hidayah, Bogor. Saya ingin menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya, saya seorang single parent Ustadz. Saya tinggal di Bogor. Sebelum suami saya meninggal, tepatnya 6 bulan yang lalu, beliau sempat bicara dan ngobrol sama saya untuk mengajak saya pulang ke rumah orang tuanya yang sudah tua, dan untuk merawatnya, begitu Ustadz. Akan tetapi sebelum niatnya tercapai, ternyata beliau sudah meninggal Ustaz. Qadarullah Ustaz. Pertanyaan saya, manakah yang harus saya dahulukan Ustaz, antara saya yang saat ini tinggal bersama ibu saya, yang qadarullah juga sakit stroke dan butuh perawatan saya tinggal sama anak-anak dan ibu saya, ataukah saya harus merawat ibu dari suami saya yang qadarullah juga 1 minggu yang lalu terkena serangan stroke Ustaz. Jazakillah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ibu, kalau laki-laki Ibu bilang jazakallahu khairan, ya. Kalau perempuan jazakillahu khairan. Saya melihat kalau misalnya memang suami pada saat hidup beliau seperti mengharuskan itu, dalam arti kata meminta agar, ayo kita pergi nih, bahkan saya hidup atau saya meninggal, saya minta supaya kamu ngurus ibu saya, maka ibu jalankan sebagai sebuah wasiat dan sebagai bentuk bakti ibu pada suami gitu. Dan ibu luangkan waktu untuk bisa keduanya diurus gitu. Apalagi kalau ibu bisa gabungkan, sangat baik sebenarnya. Dengan cara ibu Anda ajak sama-sama pindah ke sana, atau mertua yang Anda ajak untuk diurus di rumah supaya Anda lebih mudah mengurus keduanya. Dan ini ada keutamaan tersendiri tentunya. Karena semua kebutuhan seorang muslim kalau terpenuhi itu akan sangat besar pahalanya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, aku memenuhi 1 hajat saudaraku muslim, ya, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf selama sebulan di masjidku ini, maksudnya di masjid beliau SAW. Ini menandakan berarti keutamanya sangat besar, ya. Jadi memang mengurus kebutuhan mertua, juga termasuk orang tua,
apalagi sini mertua ada wasiat dari suami, maka itu adalah keutamanya sangat besar. Tapi kalau seandainya suami hanya mengatakan, saya mengajak kamu untuk sama-sama ke orang tua saya, kita mungkin tinggal di sana, tapi pilihan, bukan sebuah keharusan gitu, kewajiban, maka Anda punya opsi sekarang, memilih. Apakah Anda mau meluangkan waktu untuk tinggal sama mertua dan ibu Anda serahkan kepada saudara Anda, misalnya kalau Anda punya saudara yang bisa mengurusnya, atau seperti saran saya tadi, bagaimana Anda bisa menggabungkan keduanya, itu akan jauh lebih baik. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Anda mau bertanya mengenai hukumnya biologis di kamar yang ada anak. Kalau anak itu masih kecil, misal masih umur 2 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah, ya belum faham gitu ya, mungkin masih tidak ada masalah. Itu pun Anda usahakan tidak di depan mata dia gitu. Dalam arti kata, mungkin ditaruh di satu sisi, kalau memang kamar Anda ada sisi yang ada ranjang khusus buat anak, misalnya yang di tepi yang tidak nampak, itu boleh lakukan, atau menggunakan selimut gitu kan. Tapi kalau dia sudah bisa membedakan, apalagi sudah bisa, biasa itu sudah bisa ngomong ya, 3 tahun ke atas, 4 tahun itu sudah bisa ngomong dia sudah bisa menggambarkan, dia bisa tanya, kenapa Umi nggak pakai baju, kenapa Abi nggak pakai baju, kenapa ini, nah, itu bahaya sekali ya, karena yang dia tangkap semua orang tua yang lakukan itu baik, maka nggak boleh, harus dihindari ini, hindari sama sekali, nggak boleh. Kalau saya melihat Allah alam 4 tahun ke atas ini sudah tidak boleh. 3 tahun sekarang, anak-anak sekarang 3 tahun sudah lancar bicara, itu juga sebagian dihindari. Anda kalau mau lakukan hubungan biologis, Anda keluarkan dulu anak di kamar sebelah, titipkan dulu sama kakaknya kalau dia punya saudara, atau mungkin sama PRT Anda di rumah, baru Anda lakukan, atau di saat dia sudah tidur, ya itu mungkin akan jauh lebih aman insya Allah. Dari seorang hamba Allah, akhwat 37 tahun, ibu rumah tangga dari Banten, di 0877 7360 ya, sekian. Dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang harus saya lakukan jika suami kecanduan ambil pinjaman di pinjol? Tidak hanya 1 atau 3 pinjol yang diambil. Saya sudah menasihati berkali-kali, tapi beliau malah marah dan mengancam membunuh saya dan anak. Saya tidak mau makan uang haram. La haula wa la quwata illa billah. Pertama kami doakan semoga suami ibu diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aneh sekali gitu. Ada orang diingatkan baik-baik oleh pasangannya supaya jangan mencari sumber pendapatan haram, malah marah dan melampaui batas kalau sudah sampai mengancam untuk membunuh. Ya. Ini salah satu hal yang dibolehkan seorang wanita mengajukan perceraian, justru ini. Kalau sudah terancam dia secara kejiwaan, ini tidak boleh ini. Ya. Jadi kami makanya mengatakan semoga Allah SWT berikan hidayah suami ibu, dan cara yang terbaik adalah mendoakan dia yang pertama, kemudian yang kedua menasihatinya. Kalau dinasihatin dengan cara baik tidak bisa, maksudnya melalui Anda tidak bisa, coba pakai orang ketiga. Ya, orang ketiga misalnya keluarga atau siapa saja gitu ya, yang bisa menasihatin dia gitu. Dan pada saat memang datang akibat dari perbuatan, karena ini nanti akan datang akibatnya nih. Akan datang akibatnya. Semua pinjaman seperti ini akan ada akibat buruknya. Karena ini kan riba ya. Makanya nanti akan ada akibatnya. Akibatnya biasanya terlilit utang, akhirnya harus disita ini dan disita itu gitu kan. Sambil Anda istikharakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Anda minta petunjuk, sholat 2 rakaat selepas ta'lim kita nanti ini, habis maghrib, habis isya nanti, ibu dengan tenang coba sholat istikharah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk. Karena istikharah itu jalan pintas doa. Nah, ibu sholat 2 rakaat, selepas salam, lihat istikharah dalam hati. Setelah pas salam, ibu tinggal baca doa istikharah. Kalau belum hafal, tinggal ketik di Google doa istikharah, akan banyak di situ terpapar. Insya Allah Anda baca. Ya Allah, kalau perkara ini, di antara potongannya kan begitu. Ya Allah, kalau seandainya sebutkan perkara rumah tanggaku ini baik buat agamaku, duniaku, akhiratku, maka mudahkan, berkahi. Dan kalau ini buruk buat agamaku, buat duniaku, buat akhiratku, maka alihkan aku dari dia, alihkan dia dari aku, dan kemudian tentukanlah kebaikan dimanapun aku berada, dan buatlah aku menerima ya keputusanmu itu. Maka itu dari penelpon yang sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Maaf Ustaz, saya hamba Allah dari Jakarta. Izin bertanya Ustaz, Ya. saya sudah menikah 1 tahun Ustaz. Kebetulan kami tinggal di rumah mertua dan saya bekerja Ustaz. Jadi dalam kurun waktu pernikahan kami yang 1 tahun, saya untuk nafkah tidak diberikan secara rutin oleh suami. Kemudian untuk anak, suami menginginkan untuk menunda anak karena dengan alasan belum siap Ustaz. Kira-kira saya harus seperti apa ya Ustaz ya? Baik, jangan ditutup dulu. Saya mau tanya, suami ibu tidak kasih nafkah sama sekali? Jadi tidak rutin Ustaz. Jadi misal bulan ini, kemudian nanti 3 bulan berikutnya. Apa alasannya? Dia pernah sampaikan alasan nggak? Ya, jadi saya harus sabar karena yang beliau bekerja nantinya pun buat saya, gitu Ustaz. Tetapi kalau saya tanya gitu Ustaz ya, jawabannya pasti seperti itu. Jadi agak tersinggung gitu kalau saya bertanya itu. Oke, saya mau tanya begini, supaya lebih jelas lagi, supaya saya nggak salah dalam menjelaskan nanti. Ibu pernah nggak duduk sama suami, kemudian ibu jelaskan kebutuhan itu 1 bulan, misalnya ini sampo yang kita butuhkan, ini minyak goreng, ini segala macam. Jadi kebutuhan rumah itu sekian gitu. Sudah pernah? Beliau menjawab, beliau memberikan ke orang tuanya Ustaz. Jadi orang tuanya yang memanage. Itu seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak boleh. Dia harusnya mendahulukan nafkah istri sama anak, kemudian baru dia memberikan kepada orang tuanya. Itu yang harusnya hukum syar'inya begitu ya. Karena ini kewajiban tersendiri dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dan harus dari sumber suami ini gitu, tidak ada sumber lain. Kalau orang tuanya bisa dari dia atau bisa dari saudara-saudaranya dia yang lain. Mereka semua sebagai anak punya kewajiban berbakti sama orang tuanya gitu. Jadi harusnya memang sang suami ini memahami kalau nafkah kebutuhan istri adalah sekian. Kalau saran saya sih, ibu tinggal coba duduk dan rincikan kembali kebutuhan. Dan saya melihat saya melihat jangan sampai suami ini berpikir karena ibu bekerja, jadi berarti ibu nggak perlu dikasih nafkah gitu. Nah, berikan penjelasan gitu. Kalau saya bekerja pun itu dalam agama bisa ditanya kepada ustadz siapapun, tidak ada kewajiban saya sebenarnya untuk membiayai kalau misalnya pun saya tidak diberikan. Yang jelas saya sudah sampaikan kebutuhan rumah kita bisa dihitung sama-sama. Ini loh, kita butuh minyak goreng sekian, sampo sekian, ini sekian, segala macam sampai sudah terinci. Misalnya 3 juta rupiah, ini contoh saja. Oke, ini yang saya butuhkan. Saya minta ini tolong dirutinkan, diberikan nafkah kepada saya gitu. Ya, kalau dia bilang, bagaimana dengan gaji kamu? Saya kan tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan gaji itu. Mungkin saya bisa tabung buat anak kita misalnya, gitu dijelaskan. Nah, kalau dalam kondisi misalnya dia tidak mau, pokoknya saya tidak mau tahu, saya cuma bisa kasih kamu sekian misalnya. Ibu lihat kalau ibu itu mencukupi ya sudah ibu terima. Kalau itu tidak mencukupi, maka itu kembali kepada ibu. Kalau ibu ridho dengan itu, maka tidak ada masalah. Kalau ibu tidak ridho, berarti dia akan berdosa nanti dengan sikap yang dia lakukan itu. Allahu a'lam. Ini Anggara, 38 tahun dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tahun lalu istri selingkuh dan janji tidak mengulangi dan akan taat ibadah. Namun ternyata tetap susah jika diingatkan sholat. Lebih nurut jika disuruh datang bosnya untuk urus kerjaan hingga larut malam dan jarak jauh dibanding suami. Ya. Larut malam dan jarak jauh dibanding taat sama suami maksudnya. Kadang juga diingatkan oleh anak yang masih kecil untuk sholat, tidak mendengarkan musik dan jangan merokok, namun tetap saja tidak berubah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Syukran jazakallah khair. Ikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah masuk dalam bab nusyul, pembangkangan. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhun. Para istri, para wanita yang kalian khawatir nusyudnya, pembangkangan. Gak mau sholat, gak mau tutup aurat, gak mau melayani suami, ya, gak mau ngurus anak, gak mau ngurus rumah. Nusyud, itu pembangkangan. Allah mengatakan, fa'idhuhun, ingatkan mereka. Kalau ini gak boleh, ini haram dalam Islam. Kalau mereka masih nolak,
wahjuruhunna fil madhaji'. Boikot mereka di ranjang, pisah ranjang, jangan penuhi kebutuhan biologisnya. Kalau masih nolak juga, wadribuhun, pukul mereka. Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa, tapi pukulan yang gairu mubarrah, tidak boleh berbekas, nggak boleh tonjok, nggak boleh jambak, nggak boleh tampar, nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak atau jari. Ingatkan, ini nggak boleh, ini haram dalam Islam. Gitu. Kita ingatkan. Kata Allah, fa'in ata'nakum falatabu alaihinna sabila. Kalau mereka sudah patuh pada kalian, jangan kalian cari-cari lagi permasalahan buat mereka. Nggak usah. Ya udah, sudah cukup. Kalau tetap ngotot, tetap merokok, tetap musik, tetap kerja sampai larut malam, lebih milih bosnya daripada suaminya, saran saya Allahu a'lam ini kepada Anda, mohon maaf saya bahasakan ini, Anda istikharahkan lalu Anda lihat hasilnya. Untuk lanjutkan atau tidak lanjutkan rumah tangga ini. Karena istri seperti ini tidak bisa dipertahankan. Sudah pernah selingkuh, janji tidak akan mengulanginya, gitu kan? Baik. Kemudian akan taat ibadah, tapi ternyata tidak sholat. Lebih milih bosnya daripada suaminya. Kemudian anak juga ingatkan sholat, tidak mau dengar. Tetap merokok, tetap dengar musik. Ya, tetap saja tidak mau berubah di situ, begitu bahasanya. Maka ini saran saya, Allah alam, istikharahkan. Kalau Anda sudah nasihatin berulang tidak mau dengar, sudah Anda jangan habiskan waktu dan umur dengan orang yang tidak bisa diatur gitu. Masih banyak wanita soleh yang bisa menjadi pasangan Anda. Allah. Penanya yang masuk dari Vena Imansari, 31 tahun, ibu rumah tangga, Jawa Tengah, dari nomor 0857 0240 sekian. Bagaimana menasihati dengan baik suami yang malas sholat, dan suami saya saat kecil beragama Katolik tapi sekarang sudah mu'allaf. Seperti umumnya Anda menasihatin orang, tapi saya sudah pernah berikan masukan di beberapa materi kita yang lalu ya. Kalau nasihat seorang suami ke istri ya, atau laki-laki ke perempuan akan beda dengan nasihat kalau kita pertemukan nasihat seorang wanita atau istri ya, kepada laki-laki. Ini suaminya misalnya, beda. Kalau seorang laki-laki bisa mengatakan saya tidak suka ini, jangan lakukan. Dia bisa dengan tegas menyampaikan, istrinya bisa mendengarkan itu. Tapi kalau suami nggak bisa, ibu nggak bisa menggunakan metode itu. Karena yang ada adalah mereka punya defense, pertahanan yang menonjol kaum laki-laki, karena memang diciptakan untuk alam luar sana. Lagi utang, sholat berjamaah, berjihad, cari nafkah. Ya, memang ini karena menghadapi alam luar, sifat pertahanan defense dirinya itu sangat besar. Jangan Anda serang dia akan melawan. Jadi caranya gimana? Berikan masukan baik-baik. Kalau suami Anda itu, pertama tentu mulai dengan doa dulu, supaya Allah SWT berikan hidayah. Sujud di sholat malam, di antara azan iqamah, saat hujan lagi turun. Ya. Kemudian, yang kedua Anda lihat kira-kira metode apa yang paling tepat buat suami. Misal dia suka nonton tontonan ya, Anda kirimkan cuplikan ceramah tentang sholat. Dia suka baca buku, Anda berikan buku, ya kan? Taruh di atas meja kerjanya misalnya ya. Atau Anda gunakan orang ketiga yang kira-kira dia bisa didengar oleh suami Anda. Atau kalau Anda menganggap suami Anda bisa mendengar dan menerima di saat-saat tertentu, yang misalnya selepas berhubungan biologis, lagi tenang, lagi piknik keluarga, lalu Anda menyampaikan dia bisa terima, alhamdulillah gunakan itu. Itu yang terbaik insya Allah. Dan tidak usah putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik, pencipta suami Anda dan pemilik hatinya. Ya. Maka dia bisa membolak-balikkan hati hambanya untuk mendapatkan hidayah. Selanjutnya dari penanya yang sudah masuk, dari hamba Allah, seorang akhwat 30 tahun, ibu rumah tangga DKI Jakarta, dari nomor 0812 8595 sekian. Saya sudah menikah selama 2,5 tahun dan belum dikarunia anak. Suami saya ini duda dan sudah 2 kali gagal membina rumah tangga. Selama menikah banyak sekali masalah, seperti mantan istrinya melarang bertemu anaknya dan selalu menuntut nafkah yang besar, sedangkan suami saya saat ini sedang susah. Apakah suami saya berdosa jika belum bisa menafkahi anak-anaknya dan tidak bisa memberikan bimbingan ke anak-anaknya karena tidak boleh bertemu? Apa yang harus saya lakukan sebagai istrinya saat ini? Karena saya selalu dihantui pikiran-pikiran jelek terhadap masa depan kami. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Pertama sekali, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang suami Anda ini. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
sudah menikah dan sekarang status istrinya. Tidak perlu lihat masa lalu seseorang. Yang kita tahu adalah sekarang. Kalau ada yang mengatakan kepada Anda, suamimu itu dulu playboy, ya saya tidak tahu. Yang saya tahu dia sekarang saleh, sholat di masjid, jaga pendapatannya selalu yang halal, jadi dia baik. Ya sudah, ini suami saya sekarang. Umar bin Khattab dulu masa jahiliyah jahat, minum mabuk, menyiksa kaum muslimin, tapi setelah masuk Islam kan baik. Setelah orang taubat, orang bisa jadi baik. Jadi orang kalau mengatakan tentang istri Anda, ya sudah sekarang istri saya. Kalau sekarang mereka melakukan kesalahan, maka menjadi tanggung jawab saya gitu kan. Tapi kalau dulu kita tidak pernah tahu masa lalunya orang, itu dulu. Dan lupakan sudah status duda, bujang, itu gak ada hubungannya sama sekali. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga duda pada saat meninggal Khadijah? Tapi beliau menikah dengan Aisyah gadis. Apa yang aib dari status duda? Ya, belum tentu duda itu buruk. Belum tentu juga masa lalu gagal dia 2 kali dalam rumah tangga itu buruk. Ya. Itu kan bisa saja kegagalan itu terjadi karena kesalahan pasangannya, mungkin bisa saja. Itu berhubungan dengan masalah status suami Anda. Kalau masalah, banyak sekali masalah seperti mantan istrinya melarang bertemu anaknya, itu urusan mereka. Ibu tidak ada urusan di situ sebenarnya. Ya. Tapi kalau ibu sebagai istrinya sekarang melihat misalnya suami Anda berkeluh kesah, ya, maka Anda bisa berikan masukan. Tidak ada dalam hukum agama Islam dan hukum pemerintahan kita, dua-duanya ini ya, hukum yang sangat kuat, yang membolehkan yang memiliki hak asuh anak melarang untuk ketemu dengan yang tidak dapat hak asuh anak. Misalnya, hak asuh anak jatuh di tangan istri seperti kasus suami Anda ini. Walaupun hak asuh anak ada pada dia, tidak punya hak dia secara hukum agama Islam. Dia berdosa dengan itu karena dia seakan-akan mau memutus nasab. Begitu juga secara hukum pemerintahan tidak boleh. Dia bisa ajukan di pengadilan tempat yang mereka bercerai dulu, ya, untuk menuntut hak asuh anak. Membahasakan kalau hak anak saya tidak bisa bertemu karena dia melarang dan seterusnya. Nah itu Anda bisa bahasakan dan pengadilan bisa memanggil si istri ini. Dan akhirnya nanti Anda bisa sampai pada sebuah kesepakatan, atau suami Anda bisa sampai pada sebuah kesepakatan kalau anak ini bisa ketemu sama ayahnya setiap saat. Ya, setelah menyampaikan hak Anda sebagai ayah atau suami Anda sebagai ayahnya gitu. Kalau mantan istrinya meminta nafkah lebih, kita perlu batasi dulu. Nafkah itu apa? Kebutuhan dasar. Dan kewajibannya harian. Suami kepada istri, ayah kepada anak-anak. Harian. Bukan harus sebulan, seminggu, atau setahun. Nggak ada gitu. Karena kalau hari ini dia masih hidup, hari ini dia punya kewajiban memberikan nafkah. Kalau besok dia meninggal, gugur kewajiban itu. Tapi kalau ada seorang ayah yang dia mau baik, dia mau memberikan bulanan langsung supaya juga terpenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya atau kebutuhan anaknya, maka itu tidak ada masalah. Tapi itu bukan kewajiban dia harian. Dan itu adalah kebutuhan dasar saja. Makan, minum, pakaian, semampu dia. Kalau ada sekolah, dibayar sekolahnya. Kalau ada sakit, dibayar rumah sakitnya. Itu semampu dia. Tidak perlu diikutin tuntutan mantan istrinya. Itu nggak ada hubungannya. Mantan istri nggak ada urusannya lagi. Kalau sudah mantan istri, sudah bercerai, nggak ada lagi hak dia untuk menuntut apapun. Ya. Kecuali pada saat terjadi perceraian di pengadilan, kemudian si mantan istrinya itu menuntut untuk diberikan nafkah anak sekian, dan dia mengiyakan, mungkin itu dia harus penuhi. Itu pun semampu dia bisa ajukan kembali ke pengadilan, kalau saya tidak mampu dulu yang dituntut ini. Diminta 3 juta per bulan, saya tidak mampu, saya cuma bisa berikan 1 juta 1 bulan misalnya. Anda bahasakan, supaya ada penengahnya. Dan yang paling baik adalah pemerintahan. Kalau istrinya, sementara dia urus di proses di pengadilan dan segala macam ini, belum mau mempertemukan dengan anaknya, dia tidak berdosa. Istri yang berdosa gitu. Ya. Jadi ini kurang lebih jawaban saya, dan ibu sekarang tinggal bagaimana 2 hal ya. Jadi menjaga hubungan baik dengan suami sekarang, hapus persepsi Anda negatif tentang masalah gagalnya dari rumah tangga, status dia duda. Ini sekarang suami saya coba sama-sama saling rangkul-merangkul untuk menjadi orang yang terbaik, suami istri yang terbaik. Nikmati rumah tangga Anda, hilangkan semua persepsi masa depan yang buruk. Masalah kasus dia sama anaknya, Anda cuma bisa support saja.
Anda tidak punya tanggung jawab lebih daripada itu. Dan saya sudah berikan masukan tadi apa yang harus suami Anda lakukan. Allah. Penelpon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sumatera Barat, Ustaz. Baik. Saya mau tanya Ustaz, saya belum menikah. Bagaimana nanti menjelaskan kepada orang tua? Karena nggak semua orang tua kayak gini kayaknya ya Ustaz. Kemana suami pergi atau bekerja atau ikut, kita ikut gitu maksudnya Ustaz, pindah kemana dia pergi, kemana dia kerja, mungkin keluar kota, tapi ninggalin kerjaan kita di sini. Takutnya nanti gimana? Dibilang nanti ngapain tinggalin kerja di sini, cari kerja susah gitu. Takut nanti disuruh LDR gitu loh Ustaz. Gimana ngasih taunya nanti di saat menikah? Kalau saya tuh maunya serumah gitu dengan suami kayak gitu Ustaz. Kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Apa memang orang tuanya sudah membahasakan dari sekarang kalau menikah nanti jangan pindah kota misalnya, atau jangan tinggalkan pekerjaan? Sudah ada bahasa itu dari orang tua? Belum sih Ustaz, takutnya nanti ada pertanyaan seperti itu. Jangan munculkan sesuatu yang belum ada gitu. Kecuali memang karena ini akan memunculkan was-was nanti dalam diri. Kalau setiap orang berpikir seperti ukhti ini berpikir, nanti kalau begini, nanti kalau begitu, padahal sebenarnya belum tentu terjadi. Ini akan memunculkan banyak was-was dan syubhat dalam pikiran. Jadi jangan seperti itu. Kecuali memang pada saat ada yang melamar, kemudian dia tinggal berbeda kota dengan Anda, lalu kemudian dia memberikan syarat, nanti ikut sama saya kalau menikah, pertemukan sama orang tua, biarkan dia jelaskan alasan dia kenapa dia minta istrinya dibawa, lalu dengar. Nah, kalau memang terjadi respon, orang tua setuju, alhamdulillah. Orang tua tidak setuju, Anda bisa tanyakan kepada orang tua, kenapa saya tidak bisa ikut sama suami misalnya. Kalau beliau menyampaikan, oh tidak boleh ikut suami karena kami tidak mau jauh dari kamu misalnya dan segala macam, berikan syarat kepada calon suami. Kalau tidak bisa, Anda bisa berdoa kepada Allah SWT akan didatangkan suami yang bisa seperti yang ibu dan atau ayah Anda harapkan. Anda bisa tetap satu kota. Allahu alam. Itu dari kami. Hamba Allah laki-laki 30 tahun pegawai negeri dari Sumatera Selatan dari 08237659 sekian. Bismillah Ustaz, apakah seorang suami nanti di akhirat akan menanggung dosa istri yang lalai kepada perintah Allah? Saya sebagai suami selama ini selalu berusaha mengajak istri saya kepada jalan yang benar dan lurus, tapi istri belum mendapatkan hidayah. Kalau Anda sudah menasihatinya, Anda lepas tanggung jawab. Contoh kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihimussalam, dua nabi ini yang Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Ya. Kedua istri mereka, istri masing-masing ini, Nabi Nuh dan Nabi Lut meninggal tenggelam bersama dengan kaum mereka karena mereka tidak mau mengikuti nasihat dan saran-saran dari suami mereka. Dan Allah tidak menghisap lagi Nabi Nuh dan Nabi Lut karena memang mereka sudah mengingatkan, sudah menjalankan. Seperti itu kurang lebih. Tapi yang jadi masalah kalau Anda tidak pernah menasihati, tidak pernah meluruskan kesalahannya, maka ini tentu saja Anda akan bertanggung jawab. Ya. Jadi Allah alam setahu saya, Anda tidak akan menanggung dosa. Yang sudah masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana menghadapi suami yang kasar terhadap anak? Semoga Allah SWT berikan hidayah suami Anda supaya dia tidak kasar lagi, ya. Karena kasar ini tidak boleh. Ya. Tegas boleh. Tegas itu begini, ini jangan lakukan karena saya tidak suka. Itu bagi seorang suami ataupun seorang ayah boleh. Tapi keras, mata melotot, tangan melayang segala macam, ini nggak boleh. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, ya, akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur akhlak yang paling baik adalah bagaimana seseorang diantara paling baik pada keluarganya, istri dan anaknya. Muamalahnya bagaimana, santunkah, ramakkah, baikkah, gitu kan. Tentu dia boleh marah di saat ada kesalahan, tapi kalau tidak ada apa-apa kenapa harus buat masalah gitu. Ya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan akulah yang terbaik yang bisa kalian jadikan sebagai contoh dalam bermuamalah dengan keluargaku. Nabi SAW pada saat tidak ada masalah, beliau, istrinya tidak buat masalah, beliau sangat ramah, sangat santun, sangat romantis. Ya. Tapi di saat istrinya buat salah, beliau tegas. Bukan keras ya, tegas.
Nabi SAW pernah memboikot, menghajar semua istri beliau selama sebulan. Pada saat mereka semuanya sepakat untuk minta dinaikkan nafkah, pada nafkah sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yang berarti Allah tentukan nafkah itu. Yang dipromotori oleh Hafsah radhiyallahu anha, gitu kan. Maka Nabi SAW memboikot mereka sebulan. Lalu setelah itu turun firman Allah SWT menyuruh Nabi SAW memberikan pilihan pada istri. Kalau mereka mau bertahan dengan Nabi SAW, terima apa yang Nabi SAW sudah tentukan, atau mereka cerai dan mereka boleh minta apa yang mereka mau dikasih. Akhirnya semuanya memilih Nabi SAW. Nah, ada saatnya beliau tegas gitu. Ya. Ada saatnya beliau tegas. Pada saat Aisyah cemburu dengan Sofia, mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Ya, apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, perkataanmu ini kalau ditaruh di air lautan maka akan rusak semuanya. Maksudnya berdosa. Jangan. Maka Aisyah pun berhenti. Gitu. Ada saatnya beliau tegas, tapi beliau tidak keras. Ya. Jadi ini tidak benar sama sekali. Dan dalam mendidik anak juga harus sabar. Tidak boleh orang keras. Boleh tegas. Ini nggak boleh nak. Ayah nggak suka, ibu nggak suka. Tapi bukan dengan keras. Nggak boleh. Anak itu amanah dari Allah SWT. Anda bayangkan berapa banyak orang di luar sana pengen punya anak, susah. Allah kasih anda anak dengan mudahnya, lalu anda mau menyakiti manusia, makhluk Allah itu kan bukan buatan anda. Allah amanahkan di pundak anda supaya anda panen pahala. Karena anak adalah aset amal jariah kita. Kata Nabi SAW, kalian akan panen dari semua amal-amal kalian. Dan ketahuilah, anak adalah hasil jeripaya kalian. Walaupun kita cuma hubungan biologis, tapi semua kebaikan yang dikerjakan oleh anak nanti, dari sholat, dari puasa, dari ibadah-ibadah, kita akan panen pahala sebagai orang tua. Kalau dosa yang dia lakukan, ada rincian para ulama. Kalau kita penyebab dia melakukan dosa itu, misalnya kita yang mengajarkan dia perzinahan, pergaulan bebas, maka kita panen dosanya. Tapi kalau kita tidak terlibat, ya kita tidak pernah, bahkan kita ingatkan, nak nggak boleh itu haram, kita tidak dapat dosa. Tapi semua amal soleh dia, kita ajarkan atau tidak ajarkan, kita akan panen pahalanya. Maka anak itu aset. Kata Nabi SAW, 7 hal yang terus mengalir pahalanya, ya, sepeninggal seseorang. Yang pertama disebutkan anak soleh. Anak ini aset. Jadi jangan emosi, didik dengan cara yang baik. Ajarkan mereka sampai mereka bisa. Ya, Allah. Masuk ke WhatsApp dari hamba Allah, perempuan 30 tahun belum menikah, dari Jawa Timur, dari 0823 3009 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika ada yang ingin menikah dengan kita, akan tapi pria ini bekerja di bank, sedangkan jika bekerja di bank kan penghasilannya haram. Lalu apakah saya menerima atau ditolak saja? Diterima jika mau keluar dari pekerjaan di banknya, mohon nasihatnya Ustaz. Saran saya tidak menikah, karena sulit selama dia masih bekerja di situ, kecuali memang dia ex bank. Saya dia pernah di bank, riba, kemudian sekarang sudah meninggalkan. Sekarang dia baru mau membangun usaha tertentu misalnya, itu lain. Tapi kalau dia masih bekerja di situ nggak bisa, lebih baik jangan. Karena dia akan minimal sekarang mengumpulkan uang dari hasil riba itu dan memakai untuk acara pernikahan Anda. Anda akhirnya akan mulai dengan itu kan, rumah tangga, dan itu bahaya sekali. Riba itu berat. Kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat yang lain, riba 73 tingkatan. Yang paling rendahnya seperti seorang berzina dengan ibunya sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami Ana menikah diam-diam dengan alasan punya penyakit, tidak mampu menahan godaan lawan jenis di dunia kerja dan pergaulan. Bahkan beliau sebelumnya sudah sering berselingkuh. Saat tahu beliau menikah lagi, Ana akhirnya menerima dan ridho di poligami. Tapi ternyata beliau tidak menjalankan poligami sesuai syariat. Tidak mau pulang karena tidak mau istri barunya marah, dan tidak lagi memperlakukan Ana sebagai istri, cuma mengirim uang saja. Komunikasi pun Ana sulit. Bolehkah Ana menggugat cerai? Di samping beliau pun jadi mengikuti gaya hidup istri barunya yang memang sangat jauh dari agama. Afwan, gemar musik, homer, istilah, buka aurat. Mereka pun selalu sibuk pamerkan foto-foto mesra di sosmed yang menimbulkan banyak fitnah ke Ana dan anak-anak Ana dari teman-teman dan keluarga yang melihat. Nah, pertanyaan Ana, jika Ana ingin menggugat cerai, apakah Ana berdosa, Ustadz? Dan apakah tiket insya Allah Ana menyetujui poligami, kan Ana insya Allah mendapatkan tiket surga ya.
Ustadz, apakah tiket itu gugur jika Ana menggugat cerai dengan alasan suami Ana yang tidak memenuhi syariat itu gitu Ustadz dalam berpoligami? Syukran. Ya afwan. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta perlindungan. Semoga Allah memberikan model-model laki-laki seperti ini hidayah ya. Subhanallah. Orang Arab mengatakan akhashafan wa su'akila. Jadi kalau ada orang melakukan dua kesalahan sekaligus gitu ya, maka diistilahkan dengan ini. Khasaf itu adalah kurma kering. Ya, jadi kalau ada orang pada saat kita beli dari dia kurma, dia pajang kurma yang bagus, kemudian pada saat kita beli dia berikan kita justru kurma yang buruk atau kering, sudah gitu dia pada saat nimbang curang lagi. Jadi orang Arab mengatakan akhasafan wa su'akila, sudah kurmanya kering tambah lagi timbangannya curang. Ini dua keburukan sekaligus. Ya, subhanallah, ini pepatah biasa dipakai kepada semua kegiatan yang seperti ini. Dan saya melihat Allahu alam laki-laki ini seperti itu. Pertama dia sudah selingkuh ya dulunya. Sudah salah tuh. Oke lah, anggap sudah lewat. Sekarang dia menikah diam-diam. Lalu kemudian istrinya terima. Nggak ada masalah. Ya. Dan sudah berjalan nih. Pada poligami, tinggal dia bagaimana menerapkan syariat Allah SWT. Dari tadi yang saya tangkap ibu yang bertanya ini, jazakallah khair. Semoga Allah balas ibu dengan kebaikan dan Allah berikan ibu kesabaran ya. Ibu Masya Allah sudah berharap agar berjalan sesuai dengan syariat. Artinya pembagian malam berjalan. Segala macam. Tidak ada masalah. Poligami berjalan gitu. Tapi rupanya suami justru yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk ini tidak menganggap lagi ini istri pertama ya sebagai istri, dan Allah sudah mengatakan wa tadharuha kal mu'allaqah. Allah larang menjadikan istri itu seperti orang yang tergantung, enggak jelas nasibnya, enggak didatangin, komunikasi susah, nafkah juga susah, segala macam. Ini Allah larang, ini dosa, enggak boleh. Ya. Harusnya dia kalau memang tidak mau sudah dilepas saja, gitu kan? Dilepas saja, karena untuk apa dia menggantung istri? Dan dia juga seperti tidak membutuhkannya. Terlebih lagi istrinya yang sekarang ini membawa dia pada perbuatan-perbuatan yang haram jauh dari agama. Jadi ini saya melihat Allah alam seorang sosok laki-laki yang salah dalam keputusan dia, dan semoga Allah berikan hidayah ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan ibu, apakah boleh saya meminta perceraian? Saya perlu jelaskan sebelum saya paparkan jawaban kami dalam masalah ini. Ingat teman-teman sekalian, semua yang bertanya ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, ya. Kalau Anda jujur dalam masalah itu, Allah akan berikan Anda jalan keluar. Kalau Anda bohong, kami berlepas diri, ya. Ini perlu saya jelaskan. Saya tidak katakan ibu yang baru bertanya ini bohong, tidak. Karena pernah terjadi begini, ada seorang ibu bertanya di pengajian kami waktu itu, suami saya begini, suami saya begitu, semua buruk tentang suami. Lalu diambil pertanyaan terakhirnya, boleh nggak saya ajukan cerai? Saya bilang, kalau seandainya seperti yang ini ibu jelaskan, boleh ibu cerai. Mungkin sekitar 1 jam kemudian ada satu bapak telepon saya. Waktu itu saya belum ganti nomor telepon, dan sekarang saya sudah ganti, dulu tersebar kemana-mana, akhirnya banyak sekali WA yang masuk, dan saya sudah tidak bisa lagi menanggulangi masalah itu, makanya saya tidak menyebarkan nomor telepon lagi. Mohon maaf bagi teman-teman yang memang mengharap itu, saya belum bisa memberikan, karena sampai mengganggu saya. Ada ribuan masuk WA dan telepon, kadang-kadang bahkan sampai tengah malam ya. Tapi jelas waktu itu ada nomor telepon saya yang lama, masih tersebar, ada satu bapak telepon, dia mengatakan, Ustaz, tadi di pengen Ustaz ada seorang ibu yang bertanya begini-begini. Saya bilang, iya ada. Itu istri saya Ustaz, dan dia tidak benar. Dia bohong semua itu. Jadi ternyata apa yang dia bilang suaminya nggak kasih nafkah, ini segala, menurut suaminya dibantah nggak gitu. Nah ini kan berarti terjadi simpang siur ini. Ya, kalau Anda harus bertakwa kepada Allah SWT. Kalau Anda bertanya betul-betul memang betul apa adanya. Baik, saya akan kembali ke pertanyaan ibu. Kalau ibu yang menjelaskan tadi benar ini, ibu sudah terima poligami, ibu berharap dijalankan sesuai dengan syariat, tak apa-apa bagi malam segala macam. Tapi suami tidak mau, bahkan dia membuat ibu kayak tergantung tidak jelas, ya. Dan terbalik malah sekarang dia melakukan kemaksiatan dengan mengekspos kemesraan di medsos segala macam, maka ini boleh ibu ajukan perceraian. Allahu alam. Dan semoga Allah memberikan ibu dan yang semisal dengan ibu yang menghadapi masalah yang sama diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Baik, yang terakhir teman-teman sekalian yang sudah masuk di WA dari hamba Allah laki-laki 23 tahun dari Jawa Timur, dari 0858 0601 sekian. Apakah boleh langsung menikah tanpa melewati lamaran dan apa hukumnya? Ya. Lamaran ini begini,
kalau Anda mengatakan, saya mau nikahi wanita ini, gitu. Terus orang tuanya mengatakan, baiklah, itu sudah lamaran namanya, ya. Berarti memang pasti ada lamarannya, nggak mungkin tidak. Nah, kecuali kalau Anda menggunakan lamaran yang berbeda, misalnya lamaran harus ada dulu bawa-bawaan, terus janjian nanti kapan akad nikahnya, nah itu mungkin yang Anda maksudkan. Tapi yang lamaran itu lebih sederhana dalam Islam. Jadi sudah dianggap Anda lamar kalau Anda mengatakan saya mau nikahi anak Anda. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Oh iya, saya setuju. Misal, itu sudah lamaran namanya. Contoh, ditanya anak perempuannya, oh iya, saya setuju. Nah, itu sudah lamaran namanya, ya. Jadi, tidak ada masalah. Lamaran itu terjadi walaupun hanya hitungan menit, beberapa menit, lalu setuju, lalu kemudian menikah. Lanjut dari hamba Allah 39 tahun dari Banten. Bagaimana solusi yang tepat ketika saya dan suami sedang bertengkar dan saling diam dan bisa bertahan sampai berhari-hari, bahkan bisa sampai sebulan saling diamnya. Tiap kali kejadian seperti ini pasti saya duluan yang ngajak ngobrol dan membicarakan permasalahannya. Kadang saya jengah karena kenapa harus saya yang memulai dulu pembicaraan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau ada masalah dalam rumah tangga, dan itu pasti akan terjadi, teman-teman sekalian. Tidak usah Anda berpikir Anda dari awal menikah sampai terakhir tidak akan ada masalah. Tidak mungkin. Manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW, ada masalah dalam rumah tangga beliau. Tapi beliau pecahkan, gitu kan? Nah, permasalahan pasti ada. Cuma saran dari kami, yang pertama, permasalahan ini teman-teman sekalian jangan diinginapkan. Kalau ada masalah, selesaikan langsung pada saat itu. Dan yang kedua, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Selesai. Jangan dibuat nginap gitu. Ya. Baik, ini solusi dari saya. Poinnya, jangan diinapkan, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Oke? Sekarang kita pindah ke permasalahan ditanya oleh penulis. Bagaimana kalau seandainya ya, saya memulai, anggaplah kita bicara sekarang, Anda dalam kondisi benar. Suami tidak mau bicara duluan misalnya. Saya mulai berbicara, akhirnya kan jadi baik permasalahannya gitu kan, jadi selesai gitu. Baik, saya jawab dengan hadis Nabi SAW. Wanita ahli surga di antara kalian ialah wanita yang pertama Nabi sebutkan tuh wadud, penuh kasih sayang, penuh cinta. Apa itu? Mengalah, sayang, ya, perhatian. Walud, subur, banyak anak. A'ud, ya, pakai ain hamzah, a'ud, ya, li zawjiha, atau sangat setia dan patuh pada suaminya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya suaminya marah, riwayat lain, dia disakiti atau dia menyakiti, maka dia akan datang memegang tangan suaminya sambil dia mengatakan, saya tidak bisa tidur, tidak bisa tutup mata sampai kau ridho. Ini tadi kenapa saya jelaskan teman-teman sekalian, solusi dari kami jangan nginapkan masalah. Karena hadis ini seakan-akan memberikan isyarat itu. Tidak bisa tidur sampai suami ridho. Dan pegang tangan suami, jelaskan. Kalau saya salah, maafin saya. Ternyata teman-teman sekalian, secara zahir yang kelihatan hadis ini, seakan-akan wanita yang dipojokkan. Masa dia udah disakiti, dia yang harus memulai. Seperti ibu tanya ini ya. Hamba Allah dari Banten. Padahal sebenarnya memang begitu Allah ajarkan. Kenapa? Karena memang Allah lebih tahu bagaimana menghadapi karakter laki-laki, Bu. Ibu kalau dengan cara seperti ini, maka misal contoh, istri saya buat salah misalnya. Ini contoh saja. Lalu istri saya benar, tapi dia yang datang. Lalu dia mengatakan pada saya, maafin ya kalau saya ada salah misalnya. Apa yang terjadi saya sebagai laki-laki? Respon langsung saya mengatakan tidak, saya yang salah. Nah, itu cara menghadapi laki-laki yang paling efektif. Karena laki-laki itu Allah ciptakan memang untuk menghadapi alam luar. Ya. Kami ini, saya dengan suami, ibu, dan semua ikhwah laki-laki yang mengikuti acara kita ini, itu kulit kami ini memang sudah Allah ciptakan untuk matahari, hujan, mungkin kalau di Eropa salju segala macam. Makanya kerja kami itu di luar. Sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Memang begitu. Perempuan Allah berikan intonasi suara lebih lembut, kulitnya lebih lembut, gitu kan. Makanya kalau keluar butuh sunblock, butuh hand body, segala macam. Karena memang mereka di rumah, gitu. Nah, laki-laki karena hidupnya di alam luar,
sifat defense-nya sangat kuat. Pertahanannya sangat kuat. Gitu loh. Kalau dia diserang, maka yang terjadi adalah lawan, respon, langsung. Tapi kalau ibu menggunakan justru senjata yang Allah telah berikan, tanda kutip sini ya, kelembutan ibu, mengalah, itu justru yang suami tidak milikin gitu. Dia bukan seperti menghadapi laki-laki di luar sana, karena kalau laki-laki ketemu sama laki-laki ya begini adalah cara menghadapinya. Bentrok, bertengkar, dan seterusnya gitu, umumnya gitu kan. Tapi kalau Anda gunakan cara yang berbeda, maka suami akan lunak. Nah itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu solusi yang terbaik. Jadi ibu nggak usah merasa, oh kenapa saya yang lebih dulu memulainya. Itu umum. Nah, silakan. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan atau penelpon. Kami persilakan, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ibu siapa di mana ibu? Saya Putri dari Depok, Jawa Barat. Baik, dari Uhti Putri dari Depok, kami persilakan untuk langsung bertanya kepada Ustaz Khalid Basalamah Hafizallahu Ta'ala. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang tua yang membesarkan anak dan mengharapkan timbal balik? Haruskah timbal balik ke orang tua harus menuruti permintaan orang tua 100%? Sedangkan permintaan orang tua tersebut bukan untuk dirinya mereka, tetapi buat adik-adik saya. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu termasuk baktinya ibu pada orang tua gitu. Misal contoh, ini saya tidak tahu kasus siapa, tapi saya kasih contoh mudah-mudahan ini mewakili gitu ya. Anda misalnya sudah dewasa, Anda sudah bekerja, Anda sudah punya income gitu kan. Orang tua Anda sekarang dengan berjalannya waktu makin tua, sudah tidak mampu lagi misalnya mencari rezeki, dan dia masih memiliki beberapa orang anak yang berarti di sini adik-adik Anda yang memang butuh bantuan. Maka dia membahasakan kepada Anda, sebagaimana dulu ayah atau ibu membiayai hidupmu nak, sekarang tolong bantu biaya anak adik-adikmu ini. Itu tidak ada yang salah. Bahkan itu kalau saya melihat justru Allah memberikan peluang kepada Anda untuk meraih pahala. Bakti dengan orang tuanya dan menyambut hubungan silaturahim dengan dua ya. Dengan orang tua dan dengan saudara-saudara Anda. Apapun yang Anda berikan dalam bentuk biaya kepada adik-adik Anda, biaya sekolah, biaya kebutuhan sehari-hari, maka Anda panen pahala mereka. Ya, panen pahala mereka. Kecuali dalam satu keadaan memang Anda tidak mampu. Kalau Anda tidak mampu, maka Allah SWT mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebankan orang di atas kemampuan dia. Dari penelpon yang sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau menanyakan, saya sama suami sama-sama kerja. Kalau misal hukum di agama Islam itu seperti apa kalau misalkan biaya pendidikan itu dibayar oleh istri? Jazakallahu khairan, Ustaz. Sebentar dulu, ibu jangan tutup dulu. Pembayaran pendidikan anak dibayar oleh istri. Ini ibu yang mau bayar atau gimana? Karena kalau misalkan suaminya diingatkan untuk bulan ini bayar, tapi ternyata suaminya belum sempat mengumpulkan uang seperti itu. Saat akhirnya karena saya tahu sifat dan watak suami yang kayak mengentengkan jadi nanti aja nabungnya, akhirnya saya nabung sendiri, tapi karena pas waktu bayar suami nggak ada uang, akhirnya saya yang bayar, dan itu keterusan seperti itu, Ustaz. Oh, jadi gini, yang pertama ibu jangan tutup dulu, saya jelasin ya. Ini kewajiban suami. Menafkahi istri dan menafkahi anak itu adalah kewajiban suami. Termasuk di sini pendidikannya anak-anak. Ya, kalau kita sekarang pendidikan formal ya. Dan itu pahala yang besar buat dia sebenarnya. Harusnya difahami masalahnya. Dan ini tidak ada sama sekali kewajiban istri di situ. Itu dulu poin pertama. Jadi saran kami di poin ini adalah ingatkan dia tentang kewajiban itu dan cukupkan dengan hadis Nabi SAW, kafa lil bari itsman an yudayyi'a man yaqutu. Sungguh sangat besar atau berat beban dosa bagi orang yang membekalikan siapa yang wajib dia nafkahi, gitu kan. Nah, sisi yang lain adalah kalau ibu mengatakan dia selalu anggap remeh, akhirnya saya nabung, terus kemudian saya yang bayar, ibu coba jangan bayar dulu. Ya, ini saran saja. Jadi ibu bilang, ini sudah tiba pembayarannya anak-anak. Jadi jangan ibu biasakan, karena sekarang kan ibu bilang,
ya sudah, seakan-akan yang saya tangkap ini, karena dia rasa ibu sudah bayar, ya sudah, dia rasa bebas sudah. Nah ini kan tidak ada perasaan tanggung jawab, harusnya dia justru dibiarkan, ini bayar. Pihak sekolah suruh telepon langsung ke handphonenya, ingatkan gitu kan, seperti itu. Dan ibu bilang ini adalah kewajiban gitu. Kalau memang dia betul-betul punya udzur syar'i, dalam arti kata tidak punya kemampuan, dia di PHK kerja atau dia bisnis bangkrut, ya dia terlilit utang, itu wajar ibu membantu dia. Tapi asalnya kewajibannya ada pada suami. Dan insya Allah dengan ibu melakukan ini, ibu akan ada pahala.